Salam Bolo Dupak. Semesta adalah cermin dari kesadaran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita beri perhatian, itulah yang tumbuh menjadi kenyataan. Sama seperti bintang-bintang yang bergerak mengelilingi matahari, hidup kita juga bergerak mengikuti pusat energi yang kita pilih. Apa yang kita abaikan, perlahan akan pudar. Apa yang kita jaga dengan perhatian, akan bertumbuh semakin nyata. Mari kita masuk dalam perjalanan batin. Perjalanan untuk memahami bagaimana sebenarnya kita berbicara dengan semesta. Sebab berbicara dengan semesta bukan dengan kata-kata yang keluar dari bibir kita, melainkan dengan getaran, dengan rasa, dengan kesadaran. Perhatian adalah bahasa pertama yang dipahami oleh semesta. Sejak kita lahir, semesta seolah bertanya, apa yang kamu inginkan? Dan jawaban kita tidak pernah datang dari mulut. Jawaban kita datang dari apa yang kita beri perhatian setiap hari. Jika engkau terus memberi perhatian pada rasa takut, maka semesta akan menjawab dengan menghadirkan lebih banyak hal yang membuatmu takut. Jika engkau memilih memberi perhatian pada rasa damai, maka semesta pun akan memperluas damaimu, maka semesta akan memperluas damai itu dalam hidupmu. Sama seperti seorang dirijen memilih suara mana yang diperkuat dalam sebuah orkestra, begitu juga kita memilih nada hidup kita lewat fokus dan perhatian. Ingatlah, perhatianmu adalah doa yang tidak pernah diam. Semesta hanya mengenal satu waktu, sekarang. Masa lalu hanyalah bayangan, masa depan hanyalah harapan. Tapi kenyataan sesungguhnya, ada di saat ini. Jika engkau berkata, aku akan bahagia suatu hari nanti, semesta mendengar, aku tidak bahagia hari ini. Sebaliknya jika engkau berkata dan merasa, aku bahagia sekarang, aku damai sekarang, maka semesta menjawab, baiklah, aku akan berikan lebih banyak kebahagiaan untukmu. Dalam setiap detik, rasa syukurmu adalah cara berbicara yang paling jelas kepada semesta. Hidup bukan garis lurus, hidup adalah permainan dengan banyak pintu. Kadang kita merasa terkunci, padahal ada banyak jalan yang belum kita lihat. Saat kesadaranmu terbatas, engkau seperti permain baru dalam sebuah permainan. Mudah tertipu, mudah terjebak, mudah kalah. Tapi ketika kesadaranmu meluas, engkau mulai melihat pola dan jalan rahasia yang tidak dilihat orang lain. Inilah yang disebut orang bijak sebagai pencerahan. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi berarti kau bisa menari dengan masalah itu tanpa kehilangan arah. Rumi pernah berkata, apa yang kamu cari sedang mencari kamu. Maka semakin luas kesadaranmu, semakin mudah engkau menemukan pintu menuju cahaya. Semesta tidak berbicara dengan bahasa manusia. Semesta berbicara dengan bahasa energi. Dan bahasa itu kita rasakan lewat hati. Jika sesuatu terasa damai, hangat, dan ringan, itulah panggilanmu. Jika sesuatu membuatmu gelisah, berat, dan hampa, maka itu bukan jalanmu. Hati adalah kompas, intuisi adalah cahaya kecil yang menuntunmu di tengah gelap. Tapi seringkali ego berusaha menutupinya. Ego berkata, ikuti aku, ini menyenangkan sesaat. Tapi hati berkata, ikuti aku, ini menenangkan selamanya. Belajarlah membedakan suara ego dan suara hati. Suara ego bising dan mendesak. Suara hati lembut dan sabar. Jika ragu, tanyakan dalam dirimu. Apakah ini membuatku damai? Jika ya, itu jalanmu. Pikiran kita adalah tanah, dan kata-kata kita adalah benih. Apapun yang kita tanam berulang-ulang akan tumbuh. Inilah mengapa doa, afirmasi, dan mantra selalu diajarkan oleh orang bijak di seluruh dunia. Karena pengulangan membentuk pola di alam bawah sadar. Jika engkau berulang-ulang berkata, aku damai, aku diterima. Lambat laun, tubuhmu, hatimu, dan jalan hidupmu akan mengamini kalimat itu. Jangan takut jika awalnya terasa hampa. Karena tanah pun butuh waktu sebelum benih tumbuh menjadi pohon. Ulangi, rasakan, hidupi. Maka semesta pun menjawab dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, berbicara dengan semesta bukan tentang kata-kata yang kita ucapkan, tapi tentang energi yang kita hidupkan. Perhatian kita adalah doa. Kehadiran kita di saat ini adalah kunci. Luasnya kesadaran adalah jalan. Suara hati adalah kompas. Dan pengulangan adalah kekuatan untuk menanam. Ingatlah, engkau bukan hanya berbicara kepada semesta. Engkau adalah bagian dari semesta itu sendiri. Hidupmu adalah kanvas. Engkaulah pelukisnya. Cahaya adalah warnanya.
Malam ini, biarkan hatimu tenang, dan izinkan semesta menjawab doa yang bahkan kau tidak ucapkan. Jika kita bicara, rahasia semesta berdamai dengan kita, itu bukan konsep pasif. Dalam pandangan para sufi dan kearifan kuno, semesta merespons kualitas batin manusia. Bukan karena benda-benda langit memiliki kehendak, tetapi karena jiwa manusia memantulkan hukum yang sama yang mengatur alam. Berikut inti rahasianya. 1. Semesta berdamai ketika batin tidak berperang dengan dirinya sendiri. Konflik batin, keinginan yang saling bertentangan, dendam, kecemasan, menciptakan keretakan getaran. Ketika seseorang menyelaraskan niat, ucapan, tindakan, semesta seakan membuka jalan. Bahasa Sufi, siapa yang menyelaraskan hatinya dengan Tuhannya, alam pun ikut selaras. 2. Semesta berdamai ketika kita berjalan di jalur yang selaras dengan takdir kita. Orang yang hidup bertentangan dengan fitrahnya terasa berat. Yang mengikuti jalur hidupnya terasa didukung oleh keadaan. Para arif berkata, jika engkau berjalan pada tujuanmu, maka segala sesuatu menjadi penolongmu. Tanda selaras, langkah terasa ringan, pintu terbuka, intuisi bersih, tidak ada paksaan ego. 3. Semesta berdamai dengan orang yang menjaga energi batin. Ini bukan mistik kosong. Kemarahan, dengki, negatif, semua memecah harmoni. Syukur, ridha, tawakal, semua menyatukan. Ketika batin bersih, semesta terasa sejuk. As-Sazali menyebutnya taharat al-batin, kebersihan batin yang membuat realitas menjadi ramah. 4. Semesta berdamai dengan mereka yang tidak memaksakan ruangnya. Semesta sangat suka orang yang tidak menyerobot, tidak berebut, tidak serakah. Karena hukum alam adalah, yang memaksa akan dipaksa, yang melembut akan dilapangkan. Orang yang longgar batinnya sering dipermudah. 5. Semesta berdamai ketika seseorang mengalir, bukan menolak. Ibnu Arabi, jangan menolak apa yang datang dan jangan mengejar apa yang pergi. Ini bukan pasrah buta, tapi keseimbangan, menerima keadaan, lalu mengambil langkah bijak. Saat kita tidak bertarung dengan arus hidup, kita otomatis bergerak bersama hukumnya. 6. Semesta berdamai ketika seseorang menjadikan dirinya tempat aman bagi ciptaan. Bukan hanya manusia, hewan, angin, keadaan, bahkan peluang hidup. Orang yang tidak menebar ancaman, rezekinya aman, jalannya aman, batinnya dijaga, semesta terasa lembut kepadanya. 7. Semesta berdamai dengan orang yang berdamai dengan Allah. Ini puncaknya, jika hati ridha pada ketentuannya, maka alam, yang dicipta dengan perintahnya, ikut ridha. Rasinya seperti para wali, dunia terasa sahabat, waktu terasa ramah, hidup terasa tenang. 8. Amalan praktis, bagaimana membuat semesta berdamai denganmu. Zikir penyelarasan batin, baca perlahan saat tenang. Allahumma alif baini wa baina kadaika. Ya Allah, selaraskan aku dengan ketentuanmu. Amalan energi ketenangan, tarik napas dalam, baca dalam hati, nafas masuk baca, Alhamdulillahi, nafas keluar, Robbil Alamin. Hembuskan sambil relakan semua beban. Sedekah kecil tetapi rutin, ini membuka pintu harmoni paling cepat. Meninggalkan satu sifat negatif per minggu, mulai dari yang paling sering muncul. Demikian, semoga bermanfaat, amin.